Apa ini? Kok kayaknya enak ya? Tapi kok kayak risol bentuknya? Jadi penasaran dan pengen tahu. Hai semua, jumpa lagi bersama saya di Selera Indonesia. Bagi pecinta risol, yuk mari merapat. Merapat kemari-kemari. Karena kali ini aku bakal bikin risol. Tapi bukan risol kentang, melainkan risol mayo. Pada penasaran gak nih semuanya? Hayu ditonton dan disimak videonya sampai selesai. Dijamin kalian gak bakalan nyesel deh pokoknya. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertama, kita rebus dulu telurnya. Sembari menunggu telur itu matang, kita bikin dulu kulit risol. Di sini kulit risol ini aku gunain itu beberapa bahan, dan ini itu bahan bikin risol yang anti sobek-sobek. Siapkan mangkuk, lalu masukkan tepung terigu 250 gram, kemudian masukkan tepung tapioka sebanyak 4 sendok makan, lalu diaduk-aduk, kemudian dimasukkan secukupnya garam. Selanjutnya, tuangkan air 550 ml, lebih sedikit pun tidak apa-apa kalau misalkan dirasa terlalu kental. Jangan lupa masukkan 1 butir telur, diaduk-aduk sampai rata, dan ketika adonan sudah mulai rata, itu jangan lupa adonannya kita saring terlebih dahulu untuk menghindari yang namanya adonan menggumpal atau tidak teraduk sampai benar-benar halus seperti bubur bayi. Sentuhan terakhir, jangan lupa masukkan 2 sendok minyak sayur ke dalam adonan, kemudian diaduk-aduk lagi sampai benar-benar minyaknya itu tercampur rata ke adonan. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan teflon. Panaskan teflon dengan api yang kecil, jangan terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang, dikatakan sedang, tapi dikecilkan sedikit lagi. Nah, di sini kita bakal ngebentuk adonan itu secara memutar biar dia terbentuknya itu bulat, walaupun sebenarnya bulatnya itu nggak terlalu sempurna ya. Tapi ya namanya kulit risol ya bentukannya kayak gini. Lakukan terus menerus membentuk adonan sampai adonan itu benar-benar habis. Sebenarnya dalam membuat risol itu part yang paling aku sukai itu adalah memutar-mutarkan adonan kulit risol seperti ini tuh. Itu asik banget loh sebenarnya kalau misalkan kita itu udah terbiasa. Jadi bawaannya itu nagih, pengen terus bikin kayak begini, pengen lagi. Setelah kulit risol sudah kita cetak sampai habis, nah sekarang kita siapkan untuk isian risolnya. Pertama kita potong-potong dulu kejunya, itu sesuai selera aja, disesuaikan. Kejunya mau diparut pun juga boleh, sepertinya enak juga. Daging yang aku gunain ini adalah daging untuk bikin hamburger. Nggak hanya daging ini sih, mau pakai sosis, mau pakai daging yang lain pun tetap bisa kok. Kalau aku sebelum dagingnya digunakan untuk isian risol, dagingnya ini aku panggang dulu sebentar di atas teflon biar nanti nggak gampang basi kalau misalkan kita mau bikin stok untuk simpenan di kulkas. Dan menurutku kalau dagingnya itu dipanggang dulu itu rasanya jauh lebih enak ketimbang nggak dipanggang. Dan jangan lupa dagingnya kita potong-potong dulu untuk supaya mempermudah kita ketika ngebentuk risolnya. Telur yang udah matang tadi kita kupas, kita pisahkan dari cangkangnya, lalu masukkan mayones secukupnya. Di sini aku pakai mayonesnya tidak terlalu banyak dikarenakan kebenaran anak aku itu kurang suka terlalu banyak mayonesnya. Jadi di sini aku pakai secukupnya. Tapi sebenarnya menurut aku mayonesnya itu lebih banyak, itu jauh lebih enak sebenarnya. Tapi karena berhubung ini aku bikin juga sekalian untuk anak aku, ya mau nggak mau harus ngikutin selera anak-anak. Jangan lupa tambahkan kental manis untuk mengimbangi rasa asam dari mayones yang sudah kita gunakan tadi. Untuk kental manisnya kita gunain itu secukupnya aja, disesuaikan dengan kebutuhan dan rasa yang kita suka. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Oh iya, untuk hal ini sih sebenarnya ya, kalau misalkan dirasa nggak suka dicampur aduk kayak begini ketiga bahan itu semua bisa kalian pisah kok. Dari telurnya kalian potong-potong kecil-kecil, lalu nanti baru kalian tuangkan mayones dan kental manisnya. Tapi biar lebih enak sih kental manis dan mayonesnya itu diaduk menjadi satu.
Selanjutnya kita bentuk risolnya. Nah, di sini tuh lihat tuh kulitnya anti sobek-sobek kan. Udah aku remet-remet, aku kebas-kebas sedikit. Itu dia nggak sobek sama sekali. Bener kan tuh? Tuh enggak kan? Sekarang kita bentuk risolnya satu persatu dari helaian kulit yang udah kita bikin tadi. Untuk jumlah isian risolnya itu disesuaikan saja mau berapa banyak. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalkan kita ngisinya itu harus dilihat dulu untuk ukuran dari kulitnya, karena takutnya nanti kalau misalkan terlalu banyak malah nggak bisa menutupi isinya dan pada akhirnya jadinya itu ngeluber. Setelah semua risol udah kebentuk, saatnya kita siapkan telur 1 butir. Itu kita kocok-kocok supaya untuk menjadi perekat ketika kita mau mengoleskan, mentaburi dengan tepung rotinya. Nah, di sini satu-satu kita masukkan dulu ke dalam telur. Setelahnya baru kita masukkan ke dalam tepung roti. Itu kita taburin saja biar nggak terlalu lengket. Nah, selanjutnya dilakukan sampai semua risolnya itu udah ditaburin dengan tepung roti. Di sini aku balurin tepung rotinya itu ke adonan risolnya itu sampai 2 kali. Biar apa? Karena kalau misalkan sampai 2 kali ini itu tepung rotinya itu bener-bener tercampur rata di adonannya. Biar nanti pas ketika digoreng itu rasa dari tepung rotinya itu keras dan itu enak banget ketika kita makan ini risol. Beginilah hasil jadi dari risol yang kita bikin pada hari ini. Ini itu enak banget bunda. Apalagi anak-anak aku tuh suka banget ini. Dijamin deh kulitnya itu tuh enak banget. Makan kulitnya aja enak loh, apalagi dimakan beserta isi-isinya. Karena apa? Di luarannya itu ketika kita goreng itu tuh crunchy banget bun. Belum lagi ditambah dengan isiannya yang creamy rasanya. Begini nih penampakannya ketika risolnya udah kita goreng. Hasil dari bikinan kita pada hari ini yaitu risol mayo. Terima kasih karena sudah menonton video kami.